Kekuatan daw. Ibu kapan itu? Biar saya aja fotokan, ibunya dorong aja. Oke, semangat. Semangat. Ya. Lagi semangat. Buku kami Mina. Hah? Kami Kami kah? now. Iya kah? Pani Kan harian malah. Tutup bisa. Bisa ya. Oh ya, coba pakai. Enggak, dia langsung tertutup. Genset. Sana ini. Sana ini. Iya. Harus itu. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan kunjungan diakonia pada Natal pelayanan lingkungan 4 Kalawan Winutan kelas 2B. Sebagaimana hari Rabu kemarin kami sampaikan kepada rekan-rekan di sini bahwa akan ada kunjungan kasih dari Bapak Ibu jemaat pelayanan lingkungan 4 Kalawan. Dan hari ini puji Tuhan dapat melaksanakan, silakan Pak. Kunjungan dalam rangka perayaan Natal pelayanan lingkungan 4 jemaat PKE Kalawang. Antara lagu sambutan singkat dari seksi diakonia, kemudian sambutan dari pengurus rutan, dan yang ketiga sambutan dari ketua panitia Natal pelayanan lingkungan 4 tahun 2025 jemaat PKE Kalawang. Dan acara yang kedua kita memasuki ibadah, dan yang ketiga adalah pembagian diakonia. Baik, kita akan memasuki acara yang pertama. Pembukaan sudah kita mulai. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata pengantar atau sambutan dari seksi diakonia. Dalam hal ini akan disampaikan oleh koordinator seksi diakonia, Ibu Panca Tanusila. Salam untuk kita semua. Puji Tuhan, kita mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan. Kami semua yang hadir pada kesempatan ini dari
lingkungan Kalawak 4 dalam rangka perayaan Natal tahun 2025. Kami memberi hati kami dan mengikuti ajaran Kristus bahwa bagaimana cara kami untuk mengasihi Kristus. Kami bersyukur karena kami boleh sampai di tempat ini, tentu semua karena perkenanan Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin pesan Natal yang ingin kami sampaikan dari kami semua di sini yaitu lebih melekat dengan Tuhan. Saya menyampaikan pesan untuk ibu bapak semua yang kami kasihi. Mumpung kita ada di sini, saudara-saudara kami yang ada di sini belajar dari Alkitab. Kalau ingin didikan, baca Amsal. Kalau ingin memuji Tuhan dan berjalan, yang sedang berjalan dalam proses kehidupan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan karena satu-satunya yang kami ingin sampaikan bukan hanya paket-paket, tetapi bagaimana kita mencari Tuhan melalui proses hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertama saya ucapkan terima kasih. Saya mewakili dari pimpinan Ibu, dari Pak Daniel, dan saya mewakili juga dari Pak Naik. Kebetulan beliau ada kegiatan di luar. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pengurus Diakonia Kalawak yang sudah hadir ini, yang mungkin ini Natal pertama ya di sini kan? Hampir tiap tahun. Untuk di tahun ini, betul kan? Ini yang pertama. Yang ketiga. Dari ini kalau berarti ketiga ya? Ketiga di tahun. Yang keempat. Sebenarnya izin Ibu, ya. Ada Natal puncak nanti yang mungkin akan dipersembahkan oleh teman-teman kalian. Memang mereka sudah lagi persiapkan karena memang kebetulan Pak Wakil Bupati dan Pak Sekda itu ingin memang Natal di sini. Jadi kami sudah mempersiapkan semuanya. Untuk masalah waktu dan tanggalnya kita belum tahu karena menyesuaikan dari beliau-beliau. Tapi sedikit spill ya, itu banyak nanti pejabat-pejabat daerah dan kepala-kepala SKPD yang memang yang mungkin akan ikut ke Natal yang ada di Rutan Kuala Kampua. Dan memang selama saya di sini juga ini penduduk Nasraninya yang banyak gitu. Ada sekitar 70 ya. 80. Nah, 80 loh Ibu. 80. Nah, kalau kita lihat di sini nih nggak nyampe 80 nih. Nah, ya kan? Mungkin nanti ada aja, Bu, ya. Ada aja nanti itu 80 sekarang. Sampai nanti Natal. Mudah-mudahan kunjungan dari Diakonia Kalawak ini membuat sesuatu sama teman-teman saya yang ada di sini, karena kunjungan-kunjungan seperti inilah yang dibutuhkan oleh teman-teman ini. Karena apa? Mereka menganggap diri mereka tidak dilupakan oleh masyarakat sekitar yang ada di luar. Jadi ketika mereka keluar nanti dari sini, ya seperti biasa kehidupannya. Karena jujur ya Bapak Ibu yang ada di sini, banyak teman-teman itu yang berulang-ulang kali masuk sini, ketika keluar dari sini bingung mau ngapain. Jadi kalau berdiam diri, datang lagi setannya. Cari Kerinduannya untuk memuliakan Tuhan, kerinduannya untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan, kerinduannya untuk semakin lebih baik dalam kehidupan itu sangat luar biasa. Antusias mereka sangat luar biasa. Jadi kita percaya, walaupun seperti bilang Andika, kalau tahun-tahun sebelumnya Pak, saya sedih juga. Ketika dengan dia baru keluar, kembali lagi, ketemu lagi. Tapi mudah-mudahan rekan-rekan kita di sini yang sudah mendapat pembinaan, terutama pembinaan secara spiritual rohani mereka juga merindukan ingin menjadi orang-orang yang bebas di luar sana, yang menjadi bagian dari
orang-orang yang dipandang baik di hadapan masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Karena itu yang diajarkan mereka, bahwa hidup di sini itu tidak nyaman. Makanya kalau mereka curhat dengan kami itu biasanya, di sini tidak nyaman, beras kami itu, nasi kami itu jarang masak katanya. Ya benar ya? Ya, kalau masak enak, saya aja mau di sini, saya bilang. Ya, kalau enak nyaman di sini, saya juga mau di sini. Kalau diberi nyaman, semua orang lebih mau masuk di sini. Jadi di sini tempat kita berproses, di sini tempat kita belajar untuk menjadi lebih baik dan untuk semakin lebih bersyukur. Baik, kita masuk dalam sambutan yang ketiga. Kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Pelayanan Lingkungan 4 tahun 2025. Sekaligus izin Ibu untuk bisa memperkenalkan siapa-siapa saja yang boleh hadir di dalam kegiatan kita hari ini. Puji Tuhan, yang kami hormati Bapak atau yang mewakili pembina rutan kelas 2B, dan juga kami hormati di sini ada Ketua Lingkungan yaitu Pak Guntur Tua. Silakan berdiri Pak. Nah ini Ketua Lingkungan kami Kelawa 4, dan juga di sini ada tadi Ibu Diakonia ya, koordinator Diakonia, dan juga sekaligus di sini kami dari Penentuan Diakon, dan juga ada Ibu Pendeta Arya Majelis. Ketua Majelis, berdiri Bu supaya dikenal. Nah ini, dan juga Ibu pelayanan, Ibu Pendeta Pelayanan, Ibu Janti. Nah ini ibu kami yang melayani di lingkungan Kelawang 4. Dan juga ibu-ibu yang lain mungkin sudah pernah kan, kalau MC kami ini yang sangat luar biasa, dan juga Bapak Ibu pengurus dan juga jemaat yang hadir pada saat ini. Marilah pertama-tama kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kebaikannya, karena kemurahannya kita boleh diberikan kesempatan untuk kita menikmati hidup kita. Walaupun apapun keadaan kita saat ini, tetap kita harus bersyukur karena Yesus Kristus Tuhan kita sangat baik dan sangat baik dan teramat baik dalam setiap kehidupan ini. Boleh merayakan Natal, oleh sebab itu sebelum kami merayakan Natal nanti di tanggal 6 di gereja Gloria, kami sangat-sangat sekali merindukan Bapak Ibu di tempat ini untuk sama-sama kita boleh merasakan akad kelahiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah kita, sehingga kita boleh merasakan kasih dan anugerah Tuhan selalu melingkupi kita. Apapun seperti kata Ibu Koordinator tadi maupun MC tadi, keadaan kita sesakit apapun yang boleh kita saat ini alami, tetaplah kita bersyukur karena Tuhan baik menyertai kita, melindungi kita, menaungi kita dan kasih-Nya. Kami juga selalu mendukung Bapak Ibu yang ada di tempat ini di dalam setiap doa sepakat kami, untuk Ibu Bapak juga boleh dikuatkan, dimampukan dalam menjalani hari-hari walaupun dibatasi oleh tembok, tapi tidak membuat kita ya merasakan betapa Tuhan itu sangat baik. Kita tetap bersyukur Tuhan itu baik dalam setiap kehidupan kita. Selebihnya kita boleh beribadah, memuji nama Tuhan hari ini dan penuh sukacita. Karena kita menyambut akan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, kami ucapkan terima kasih.
Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah tepat sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Bagaikan raja wali,
hadirat Roh Kudus Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu, Kau memberikan kesempatan kepada kami dari Pelawak 4 untuk pelayanan bersama teman-teman kami di tempat ini. Kami memohon Tuhan, kiranya Engkau menolong saudara-saudara kasih kami di tempat ini, mereka yang saat sekarang sedang dalam pergumulan, sedang dalam masalah, atau ada beban yang membuat mereka berada di tempat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan tidak akan membiarkan mereka. Tuhan pegang tangan mereka, Tuhan kendalikan, memberikan akal pikiran, sehingga mereka tidak akan lama lagi keluar dari tempat ini untuk melakukan hal-hal yang baik, yang menurut Tuhan itu yang layak mereka lakukan. Jika sebentar lagi nanti kami akan mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu, kiranya Engkau memberkati Ibu Pendeta yang menyampaikan firman, sehingga firman-Nya disampaikan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga berakhir hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Sebentar ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk mewartakan firman-Mu. Dan berkati kami sebagai jemaat-Mu, sehingga firman Tuhan jadi sudah pelik dalam kehidupan kami hari tiap hari. Terima kasih Bapa. Maka mari berfirman-Mu, sebab kami siap sedia mendengar dan menyambut firman-Mu. Amin. Menurut nasihat orang fasik yang tidak berdiri di jalan orang berdosa dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kusukanya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti senam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Satu orang ya, sila. Sini, boleh maju. Ya. Kalau salah denda ya. Angkat tangan dulu ya. Iya.
saking semangatnya, nggak apa-apa. Baik, pertanyaan kedua, sebutkan satu hal yang diajarkan oleh firman Tuhan tadi. Kebenaran. Kebenaran. Lebih, ya. Mempelajari mendengarkan firman Tuhan tidak hanya hari Minggu tapi siang dan malam ya. Iya. Lebih spesifik jawabannya silakan maju. Iya. Suaranya juga bagus. Ada namanya. Kelindung. Ya. Kalau tadi ada yang dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Koordinator Diakonia, pertanyaan saya ada di situ. Apa pesan Natal yang disampaikan oleh Ibu dari seksi Diakonia tadi? Ingat, katakan, ada yang mendengar? Ya silakan Bapak. Ibu-ibu. Bapak. Sebentar, saya belum mendengar. Bentar dulu, Bapak tadi apa? Ya, Ibu tadi apa? Dari Tuhan melekat sama Tuhan. Iya, lebih melekat dengan Tuhan. Tidak apa-apa. Berarti mendengar tadi ya dengan seksama apa yang disampaikan oleh Ibu dari seksi Diakonia. Cepat keluar ya. Pertanyaannya biar lebih mudah. Selanjutnya, ya aku duduk dulu. Sebutkan 3 persembahan orang Majus. Iya, iya. Ya. Mudah aja pertanyaannya. Iya, silakan duduk. Di mana Yesus dilahirkan? Ayo. Iya, maju. Ibu donatur ini yang menyediakan hadiah. Dan selanjutnya 5 lagi. Apa arti Immanuel? Halo, peserta kita. Yang di belakang, di belakang. Silakan yang di belakang. Kalau sudah kita boleh menjawab ya. Silakan Pak. Apa arti Immanuel? Raja. Siapa nama raja yang menyuruh membunuh anak-anak di Betlehem? Ya, benar. Herodes. Musik mata. Yang di luar. Terjadi kemana Yusuf dan Maria membawa Yesus? Ya, silakan maju.
Ano ba kami? Ya, selanjutnya siapa saja yang dikumpulkan oleh Raja Herodes untuk mencari keberadaan Yesus Kristus? Siapa saja? Deng 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 deng. Siapa saja orang-orang yang dikumpulkan Raja Herodes untuk mengetahui di mana Yesus dilahirkan? Saya sebutkan satu saja, karena ada beberapa orang yang diminta keterangan. Bukan. Bukan orang Majus. Silakan. Lebih tepat? Kurang tepat? Tidak orang maju sih. Bukan. Tadi orang Majus juga. Namanya bukan itu. Siapa? Tidak tahu berarti. Tidak tahu? Dilempar ke ibu-ibunya. Bapak ibu. Siapa? Siapa? Tadi sedikit kurang tepat ya jawabannya. Kalau disebut alim ulama itu kurang tepat. Kata lainnya disuruhkan. Ya, itu dia. Ahli Taurat dan imam kepala. Silakan. Melewati apa? Yusuf diperingatkan supaya menyingkir ke Mesir. Melewati ya? Sudah tidak boleh. Yang sudah tidak boleh ya. Melewati mimpi benar, tetapi kalau sudah tidak boleh. Pertanyaan selanjutnya, di mana, di sebelah mana bintang yang menunjukkan keberadaan? Yang paling mudah, yang datang ke tempat ini dari lingkungan pelayanan berapa? Ya, silakan. Paling mudah sudah soalnya. Ibu mengambil saat teduh sejenak, menyampaikan permohonan, menyampaikan kerinduan, menyampaikan segala perkara kepada Tuhan dalam saat teduh sebelum bersama kita masuk dalam doa syafaat. Bapa dalam Yesus Kristus yang Maha Pengasih dan Penyayang, bersyukur hari ini untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan kasih dan pimpinan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan. Berikan kepada kami hati yang subur untuk ditanami dengan benih firman Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani sungguh-sungguh benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang menolong kami untuk dapat menjadi murid-Mu yang setia dalam menjalani segenap keberadaan dalam kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami berdoa untuk saudara-saudari kami, warga binaan yang ada di rutan ini. Tuhan, Engkau selalu ada memberikan kekuatan, terlebih kesehatan dalam mereka menjalani hari-hari kehidupan mereka di tempat ini. Dan harapan mereka senantiasa berserah di dalam firman Tuhan. Kami yakin Tuhan Engkau tidak pernah meninggalkan mereka, namun kasih penyertaan menguatkan mereka, memberikan pengharapan, bahkan memberikan pemeliharaan bagi mereka.
baik lagi. Tidak puas-puasan dalam menjalani kehidupan mereka, namun biarlah kuasa dalam masa-masa kehidupan mereka. Engkau tetap menyertai mereka, Engkau tetap memberikan janji-Mu yang indah bagi mereka. Engkau tetap menjaga, memelihara, dan menentukan keberadaan semua keluarga mereka dimanapun mereka berada. Kehidupan mereka dipelihara, disertai, diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya keberadaan tiap keluarga mereka dimanapun mereka berada dalam kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Berkati pula segala program pelatihan ataupun keterampilan yang diberikan untuk saudara-saudari kami di tempat ini. Biar segala sesuatunya diterima dengan baik, dipahami dengan baik, dan kelak menjadi hal yang bermanfaat bagi kehidupan saudara-saudari kami di tempat ini dan dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa bagi para pemimpin rutan ini bersama staf dan jajaran yang diberikan kepercayaan bekerja di tempat ini. Ya Tuhan, berikan kemampuan, berikan kekuatan, berikan hikmat dan pengertian, agar mereka mampu mengemban tugas tanggung jawab yang dipercayakan dan mampu melaksanakan tugas itu dalam pertolongan Maha Besar Tuhan. Demikian pula untuk kami sebagai pekerja-pekerja ya Tuhan, yang Engkau percayakan melayani jemaat-Mu. Kami sebagai pendeta, kami sebagai penatua diakon yang Engkau percayakan dalam talenta dan karunia yang Engkau berikan. Tolong kami Tuhan, melaksanakan tugas kami melayani dengan sungguh, sehingga kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pula program diakonia dalam pelaksanaan perayaan Natal dengan tempat jemaat pelawak yang kami laksanakan hari ini. Engkau berkati ya Tuhan, sehingga segala sesuatunya berkenan di hadapan Tuhan, memberi manfaat bagi saudara-saudari kami di tempat ini. Dengan ini kami boleh menjadi perpanjangan tangan kasih Tuhan, berbagi kasih untuk saudara-saudari kami, dan pakailah kehidupan kami Tuhan sebagai alat di tangan-Mu, dan mampukan kami senantiasa melayani Tuhan di segala keberadaan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap karya, kerja, tugas, pelayanan, dan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dan biarlah senantiasa kasih, kekuatan, topangan, dan juga kebaikan Tuhan, berkat Tuhan mengiringi keberadaan kehidupan kami bersama dengan keluarga yang kami kasih. Terima kasih Tuhan, atas seluruh doa permintaan permohonan kami bersama yang kami akhiri dengan berdoa bersama. Demikian Bapa kami di sorga, datanglah kerajaan, datanglah kepada kami pada hari ini dan ampuni dosa seperti kami dan janganlah bawa Pasal kalian dan kuasa dan kemuliaan.
Jangan dengan sedih hati atau karena fakir, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 2. Mari kita berdoa.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Baru selesai, Tuhan memberkati. Fungsinya dan yang pasti lihat hati yang memberi. Ya, inilah dalam bagian kasih yang boleh kami sampaikan bagi Bapak Ibu. Karena selain di sini seksi diakonia Natal Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين